Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nadia Kristika Elsa Elviana dari kelompok 1 Manajemen Inovasi. Di sini, saya akan mempresentasikan produk inovasi dari kelompok kami, yaitu produk game edukatif. Produk game edukatif ini sepakat kami beri nama On Funness dengan kepanjangan Always on Fun Elementary School. Kami membuat produk edukasi ini agar siswa sekolah dasar lebih semangat dalam belajarnya, baik di sekolah maupun di rumah. Adapun beberapa hal yang mendasari kami membuat produk game edukasi ini, yaitu yang pertama, kurangnya semangat dan minat siswa dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang kurang menarik. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, maraknya aplikasi game online di masa sekarang ini. Dari beberapa pemaparan permasalahan di atas, kami memiliki sebuah solusi, yaitu dengan membuat aplikasi game edukatif yaitu On Funness dengan mengombinasikan antara permainan anak dengan materi belajar secara umum sesuai dengan tingkatan sekolah dasar. Aplikasi yang kami inovasikan menawarkan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur games. Terdapat berbagai macam game edukatif sehingga dapat membuat siswa semangat belajar dan tidak bosan dalam belajar. Sekaligus dapat digunakan untuk mengasah pikiran siswa sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Yang kedua, ada fitur tes IQ. Dengan adanya tes IQ ini, siswa dan juga guru dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat IQ siswa dan dapat membantu guru dalam membantu siswa untuk meningkatkan prestasinya. Kemudian ada fitur laporan hasil belajar dalam bentuk poin nilai. Penyajian hasil belajar dalam bentuk poin yang dapat dijadikan untuk membeli pohon hadiah ataupun impian dapat memicu siswa untuk lebih semangat dalam belajar menggunakan aplikasi game ini. Kemudian ada fitur tingkatan kelas. Tingkatan permainan dikelompokkan ke beberapa jenjang kelas sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada fitur macam-macam mata pelajaran. Dalam produk inovasi kami menyediakan beberapa macam mata pelajaran, yaitu mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, IPA, matematika, PPKN, dan juga SBDP. Dalam pembuatan produk inovasi ini, tentunya kami memiliki target. Adapun target pengguna aplikasi ini, yaitu siswa, guru, dan juga orang tua sebagai wali murid. Kemudian adapun model bisnis dalam pembuatan produk ini. Yang pertama ada crowdsourcing. Crowdsourcing ini mengandalkan konsumennya untuk berpartisipasi dalam membuat dan mendesain produk. Bisnis crowdsourcing juga bisa dikatakan kombinasi dari beberapa user yang kemudian memberikan satu solusi lengkap dalam satu produk. Contoh model crowdsourcing adalah Wikipedia dan juga aplikasi kursus online. Yang kedua, IT Service Model Infrastruktur Service adalah di mana perusahaan penyedia atau penjual hanya menyediakan server untuk penyimpanan data. Selanjutnya saya akan membahas tentang kompetitor. Kompetitor dalam pembuatan produk inovasi ini yaitu adanya game pendidikan anak-anak dan juga kumpulan permainan edukasi anak TK, PAUD sampai dengan sekolah dasar. Selanjutnya saya akan membahas analisis pesaing dalam produk inovasi ini, yaitu dalam aplikasi yang kami buat sangat memiliki fitur lengkap dibandingkan dengan game pendidikan anak-anak ataupun kumpulan permainan edukasi TK, PAUD, sekolah dasar, karena kami memiliki banyak fitur yaitu
game, tes IQ, laporan hasil belajar, dan juga semua muatan mata pelajaran dan dapat digunakan untuk anak SD kelas 1 sampai 6. Nah, jika dibandingkan dengan pesaing produk inovasi lain, yaitu produk inovasi lain kebanyakan hanya dapat digunakan oleh satu jenjang usia saja dan juga hanya memiliki satu materi atau satu tema permainan saja. Kemudian terkait dengan pemasaran. Pemasaran ini sebagai alat bantu untuk mempromosikan aplikasi yang kita buat. Dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu secara langsung atau berkomunikasi langsung dengan orang-orang, dan yang kedua secara online menggunakan beberapa aplikasi yang dapat mengiklankan atau mempromosikan produk kami, yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok, YouTube, dan juga website. Selanjutnya, saya akan mengenalkan dari tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, NK Elsa, sebagai Project Manager. Tanpa Project Manager, tim IT akan sulit menentukan arah karena memang harus ada satu orang yang fokus untuk mengatur task dan berbicara dengan klien. Yang kedua, ada Dwi Penny Oktaviani sebagai sistem analisis. Sistem analis berperan besar dalam analisis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Bisnis proses yang diinginkan klien harus dipastikan dapat garis besar dan detailnya. Yang ketiga, ada Rizka Ayu sebagai UX designer. UX designer berperan dalam bagaimana membuat pengguna merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi ini. UX designer untuk menjadi wireframe atau rancangan kasar berupa layout yang akan dikerjakan oleh front designer. Yang keempat, yaitu Isnia Nurrohmah sebagai system engineer. Selain harus paham dengan komputer network, sistem engineer harus mampu menguasai konfigurasi yang mumpuni untuk menyediakan infrastruktur untuk aplikasi dan sistem yang diperlukan. Dan yang kelima adalah Natasha Eno sebagai mobile apps developer. Bisa jadi mengerjakan aplikasi untuk iOS ataupun untuk Android. Mobile apps developer bertugas untuk hal tersebut. Tentu saja, aplikasi yang dibuatnya harus sepengetahuan UX designer dan mampu berkomunikasi dengan sistem analis serta web developer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saat saya berbicara, saya mohon maaf dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.